Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 827. Apakah pamer itu penting? Zhou Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sedikit tidak berdaya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Segera, orang-orang di sekitarnya sudah masuk satu demi satu. Zhou Fan melirik cincin di tangannya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Saya tidak pernah berpikir saya akan menghasilkan banyak uang. Saya benar-benar jenius. Hehe. Dia kini telah memanen hampir 400 pembuluh darah leluhur. Baginya, 400 pembuluh darah leluhur sebenarnya adalah jumlah uang yang sangat besar. Zhou Fan hanya bisa menghela nafas. Lebih mudah bagi orang kaya untuk menghasilkan uang. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Zuo Lao. Zuo Lao, aku akan membawamu Lao masuk. Kamu berjaga di sini. Jika ada orang lain yang ingin masuk, kamu harus mengumpulkan 30 pembuluh darah spiritual. Jika lawannya sangat kuat, jangan kumpulkan mereka. Biarkan pihak lain masuk. Jangan berkonflik dengan pihak lain. Mengerti? Meskipun Tuan Zuo sedikit enggan, dia tetap tidak berani melawan Zhou Fan. Dia hanya bisa mengangguk sedikit dan berkata, dimengerti. Zhou Fan menatap Tuan Zuo. Apakah Anda benar-benar mengerti? Tuan Zuo mengangguk lagi. Ya, Zhou Fan tersenyum dan tidak banyak bicara. Meskipun Zuo Lao memiliki kepribadian yang buruk, dia masih sangat kuat. Zhou Fan mengambil orang tua yang tepat dan berbalik dan memasuki gerbang hantu perunggu. Sebaliknya, Tuan Zuo masih sedikit tidak senang karena wanita itu tidak menerimanya. Apakah dia tipe orang yang tidak peduli dengan situasi secara keseluruhan? Dia masih bisa melihat situasi secara keseluruhan dengan baik. Oke. Pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba terbuka. Dan kemudian, hantu dan bayangan merah tersapu, dan gelombang kejut nafas yang tak terlihat menyebar dari lapangan. Di kejauhan, Tuan Zuo mengerutkan kening, melambaikan lengan bajunya dengan tangan kanannya, dan gelombang kejut aura pun pecah. Dia melihat kedua bayangan di kejauhan, merasa sedikit tidak senang. Kedua hantu ini adalah Xuan Yang dan Evil Changyu dari aliansi jahat. Sejak menerima perintah dari wanita jahat itu, mereka terus mengejar Ye Guan. Setelah melalui banyak kesulitan, mereka akhirnya menemukan keberadaan Ye Guan. Mereka berdua melihat ke arah gerbang hantu perunggu di kejauhan. Mereka hendak memasuki gerbang hantu perunggu. Tapi kali ini, Zuo Lao langsung memblokir mereka berdua ingin melewati gerbang ini. Satu orang harus menyerahkan 10 pembuluh darah leluhur. Mendengar ini, Xuan Yang sedikit mengernyit. Kenapa? Zuo Lao Zeng tidak senang. Ketika dia mendengar ini, dia menjadi marah dan berkata, kamu bisa melakukannya jika saya meminta kamu melakukannya. Mengapa kamu ingin melakukan banyak hal? Xuan Yang, Evil Changyu tiba-tiba berkata, apa maksud Anda, Yang Mulia? Zuo Lao menatap Chang Yue dengan dingin. Dia ingin marah, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Zhou Fan, dia menahan amarahnya dan berkata, itu tidak menarik. Siapapun yang melewati gerbang ini pasti memiliki 30 pembuluh darah leluhur. Chang Yue bertanya lagi, kenapa? Wajah Zuo Lao tanpa ekspresi, saya tidak ingin menjelaskannya. Xuan Yang langsung mengangkat kepalanya dan langsung meninju Zuo Lao. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Apa-apaan? Evil Dao Chang Yue juga menjadi marah dan berubah menjadi lampu merah dan bergegas menuju Zuo Lao. Melihat kedua orang itu tiba-tiba bergerak, Tuan Zuo terkejut pada awalnya,
dan kemudian dia menjadi marah. Sial, dia benar-benar bergerak. Dia menghunus pedangnya dan menebas, dan cahaya pedang tiba-tiba meledak di depannya. Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari langit dan bumi, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya pecah. Zuo Lao langsung terguncang ke tanah dan mundur dengan keras. Bagaimanapun, itu adalah 2 lawan 1. Setelah mundur beberapa ribu kaki, Zuo Lao berhenti. Dia menatap Xuan Yang dan Chang Yu di kejauhan, dengan sedikit keterkejutan di matanya, untuk sesaat. Xuan Yang memandang Zuo Lao yang dipukul mundur dengan dingin. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, apa-apaan ini? Zuo Lao mencibir, ada berapa orang di sana? Setelah mengatakan itu, pedang di tangannya tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan cahaya pedang menghantam langsung ke arah 2 Xuan Yang. 1 lawan 2, dia tidak takut sama sekali. Bagaimanapun, dia adalah seorang pendekar pedang. Melihat Tuan Zuo masih ingin bertarung, mata Xuan Yang dan Evil Chang Yu langsung menunjukkan niat membunuh, dan keduanya menghilang pada saat bersamaan. 2 kekuatan mengerikan merobek lapangan. Ledakan. Segera, terjadi ledakan besar di lapangan, dan ruang serta waktu di sekitarnya mulai hancur dan musnah karena pertempuran antara ketiga orang tersebut. Meski Zuo Lao kuat dan pedangnya tajam, dia akhirnya tidak bisa bertahan lama setelah pertarungan. Bagaimanapun, Xuan Yang dan Chang Yu juga sangat kuat. Dengan keduanya bergabung, Zuo Lao telah sepenuhnya ditekan. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan pedang terbangnya sendiri untuk melawan dan menghindar. Sekitar 1/4 jam kemudian, ledakan, setelah Zuo Lao terlempar ribuan kaki jauhnya, dia melihat kedua orang di kejauhan dengan tatapan serius di matanya, berpikir dalam hati, kedua orang ini punya sesuatu. Xuan Yang menatap Tuan Zuo dan berkata dengan sinis, apakah kamu tidak mampu? Mengapa kamu lari? Zuo Lao sangat marah. Jika kamu punya nyali, aku akan menantangmu. Xuan Yang berkata dengan lembut, tidak. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Wajah Tuan Zuo dipenuhi dengan rasa jijik. Apakah menurutmu hanya kamulah satu-satunya yang memiliki orang ini? Saat dia berbicara, dia langsung menghancurkan jimat. Segera, aura kuat tiba-tiba muncul di sekelilingnya, dan ratusan pria kuat berpakaian hitam yang memegang pedang panjang muncul di lapangan. Melihat pemandangan ini, wajah Xuan Yang tiba-tiba menjadi gelap. Dia memandang Tuan Zuo. Kamu berasal dari peradaban mana? Tuan Zuo tertawa, saya tidak akan memberitahu Anda. Bodoh, Xuan Yang tiba-tiba berteriak dengan marah. Apakah kamu tahu siapa kami berdua? Wajah Zuo Lao penuh dengan penghinaan. Saya tidak peduli siapa Anda, potong saja mereka sampai mati. Karena itu, dia memimpin dan berubah menjadi pelangi energi pedang untuk membunuh kedua Xuan Yang. Selain peradaban Tianxing, siapa yang perlu ditakuti Da Zhou? Potong dulu lalu bicara. Di sampingnya, orang-orang kuat berbaju hitam juga bergegas keluar setelah melihat Zuo Lao bergegas keluar. Pada saat ini, wajah Xuan Yang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dari mana asal pria bekas ini? Bodoh sekali, pertempuran dilanjutkan di lapangan. Setelah Ye Guan melewati gerbang hantu perunggu, dia sampai di sebuah gurun. Ratusan kaki jauhnya di depannya, berdiri patung batu yang aneh. Patung batu ini tidak memiliki lengan dan menundukkan kepala, menatap ke bawah ke bumi. Patung batu masih belum lengkap. Ada perasaan sedih di sekelilingnya. Kamu melihat sekeliling dan bertanya dalam benaknya, apakah kamu tidak masuk sebelumnya? Su Yuandao, tidak. Saya tidak berada pada level tinggi atau cukup kuat pada saat itu.
jadi saya tidak memenuhi syarat untuk masuk sama sekali. Ye Dian mengangguk. Dia melihat sekeliling dan mengangkat pedangnya. Namun, saat berikutnya, kekuatan misterius langsung menyelimuti dirinya. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah drastis, dan dia ingin kembali ke tanah, tapi sudah terlambat. Ledakan, dalam sekejap, dia jatuh dari langit, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras, menyebabkan seluruh bumi retak. Setelah beberapa saat, Ye Guan merangkak keluar dari lubang yang dalam. Dia duduk di samping, kepalanya terasa pusing. Su Yuan berkata dengan suara yang dalam, "Ada batasan misterius di sini." Ye Guan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Setelah rasa kantuknya hilang, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Dengan ekspresi serius di wajahnya, pembatasan ini sangat kuat. Su Yuan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ye, tempat ini setidaknya merupakan peninggalan alam semesta beradab tingkat 4, jadi berhati-hatilah." Ye Dian mengangguk, berdiri, lalu melihat patung batu aneh di kejauhan. Patung batu itu sangat tinggi, tingginya ratusan kaki, dengan rasa penindasan yang tak terlihat. Ye Guan berjalan menuju patung batu, dan saat ini, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Ye Guan berbalik dan melihat bahwa orang yang datang tidak lain adalah Zhou Fan, dan di belakangnya ada seorang lelaki tua berjubah hitam, memegang pedang. Zhou Fan tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Ye, kita bertemu lagi." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Fan juga tertarik dengan patung batu ini." Zhou Fan mengangguk. Dia melihat patung batu itu dan berkata, "Tuan Ye, lihat lebih dekat." Ye Guan berbalik dan melihat patung-patung batu itu. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa setiap patung batu memiliki tanda misterius sekecil berudu. Ye Guan bingung. "Apakah ini?" Zhou Fan menjelaskan sambil tersenyum, "Patung batu ini tidak sederhana. Setiap patung batu berisi metode latihan kuno dan kekuatan magis." Saat dia berbicara, dia berjalan ke salah satu patung batu, melihat patung batu itu, dan berkata, "Ini adalah kekuatan magis." Ye Guan sedikit terkejut. Apakah Nona Fan mengetahui tulisan peradaban ini? Zhou Fan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Ye Guan tertegun. Kalau begitu, Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Saya hanya menebak." Wajah Ye Guan penuh garis hitam. "Apakah kamu bercanda?" Zhou Fan menutup mulutnya dengan kipas angin dan tersenyum. "Tuan Ye, saya tidak menggoda Anda. Meskipun saya hanya menebak, ini bukan tanpa tujuan. Datang dan lihat lebih dekat." Ye Guan berjalan ke arah Zhou Fan. Zhou Fan memegang kipas giok dan dengan lembut meluncurkannya ke udara. Dalam sekejap, angka-angka rune misterius itu tampak hidup, berubah menjadi aliran cahaya yang berputar-putar di udara. "Kamu melihatnya dengan sangat terkejut. Apakah ini?" Zhou Fan berkata, "Pertunjukan seni bela diri adalah keterampilan magis khusus dari keluarga kerajaan Zhou kami. Segala sesuatu di dunia dapat menampilkan seni bela diri." Saat dia berbicara, dia melambaikan kipas gioknya dengan lembut, dan cahaya yang mengalir segera terbang kembali ke patung batu dan kembali tenang. Zhou Fan memandangi patung batu itu dan berkata dengan lembut, "Ini adalah metode budidaya yang sangat kuno. Meskipun sudah lama sekali, metode ini masih yang terbaik bahkan di alam semesta beradab tingkat keempat." Berbicara tentang ini, dia melirik Ye Guan dan melihat ekspresi Ye Guan tenang dan tidak ada jejak keserakahan di matanya. Ye Guan secara alami tidak tertarik pada apa yang disebut teknik budidaya dan kekuatan supernatural.
Teknik yang dia praktikkan sekarang mungkin bukan yang terbaik di alam semesta. Tapi itu pasti yang terbaik. Keterampilan pedang dan sejenisnya adalah miliknya yang dia pelajari dari ayahnya mungkin bukan yang terkuat. Tapi mereka semua berorientasi pada pertumbuhan. Dan mereka juga yang paling cocok untuknya. Kamu melirik Zhou Fan dan melihat bahwa tidak ada keserakahan atau nostalgia di matanya. Bahkan jika benda-benda ini ditempatkan di alam semesta beradab tingkat keempat, mereka akan tetap menjadi yang terbaik. Dan wanita di depanku bahkan tidak merasa tergerak sedikit pun. Zhou Fan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Ye Guan juga berjalan menuju kejauhan. Tak satu pun dari mereka mengatakan ingin mengambil patung batu tersebut, juga tidak mengatakan ingin menggosoknya. Su Yuan tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan Ye, keterampilan dan kekuatan magis pada patung batu itu adalah yang terbaik. Anda dapat membawanya pergi." Ye Guan menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata dalam hatinya, "Tidak, aku tidak boleh marah. Dia tidak menginginkannya, begitu pula aku." Su Yuanren langsung mati rasa. Apakah pamer itu penting? Ini akan pecah hari ini. Saya akan pamer, jadi bersiaplah. Bab 828, Anda tidak peduli dengan kualitas, bukan? Mereka berdua benar-benar tidak menginginkan satu sama lain, dan setelah beberapa saat, mereka menjauh satu sama lain. Su Yuan menghela nafas dalam hatinya. Dia menemukan bahwa Tuan Muda Ye pandai dalam segala hal, tetapi dia terlalu peduli untuk pamer. Apakah pamer itu penting? Tapi dia juga sedikit penasaran. Dan dia tidak tahu siapa yang dipelajari Tuan Ye untuk dipamerkan. Terkadang hal itu membuatnya merasa mati rasa. Dalam perjalanan, Zhou Fan tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, saya ingin bertanya, apakah Anda mengambil jurusan ilmu pedang?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Zhou Fan bertanya lagi, "Apakah kamu tahu cara belajar ilmu pedang?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Aku belum pernah mendengarnya." Zhou Fan melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Jika Tuan Muda Ye membutuhkannya, Anda dapat pergi ke sekte pedang Xingwei ini untuk melihatnya." Ye Guan sedikit terkejut. Apakah sekte pedang Xingwei ini sangat spesial? Zhou Fan mengangguk. Mereka mengambil jurusan sains pikiran dan kemudian berintegrasi ke dalam pedang. Mereka adalah sekte budidaya pedang yang sangat kuat. Ada juga banyak ahli budidaya pedang terkemuka. Jika Tuan Ye belum pernah melihat sekolah budidaya pedang semacam ini sebelumnya, dia akan melakukannya. Jika Anda pergi dan mengalaminya, Anda pasti akan mendapatkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya, "Di mana sekte pedang Xingwei ini?" Dia benar-benar ingin bertemu dengan para pembudidaya pedang terbaik di alam semesta lain, dan yang terbaik adalah belajar dari mereka. Zhou Fan menoleh untuk melihat Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Aku bisa mengantarmu ke sana." Ye Guan terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Bukankah ini tidak bagus?" Zhou Fan bertanya, "Ada apa, Ye Guandao?" "Alasan utamanya adalah aku takut pada gadis yang merepotkan." Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Ini masalah kecil." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu." Saat keduanya berbicara, mereka telah sampai di sebuah lembah. Mereka melihat ke arah kedalaman lembah. Di bagian terdalam lembah, di atas 3 wajah hantu tembaga merah, berdiri sebuah pohon suci emas kuno kedalaman awan, seperti payung raksasa, menutupi langit dan matahari. Yang tersisa dari pohon emas ini hanyalah batangnya yang kering seperti pohon busuk. Di bawah pohon emas ini,
Ada 6 atau 7 orang berdiri. Ke-6 atau 7 orang tersebut menggunakan metode penyembunyian khusus untuk menutupi aura mereka, sehingga tidak satu pun dari mereka dapat melihat wajah aslinya. Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Ayo kita lihat juga." Ye Guan mengangguk. Keduanya dengan cepat datang ke pohon. Ye Guang melihat ketiga topeng hantu. Ketiga wajah hantu itu semuanya berbeda. Yang di depan berwarna tembaga merah, dengan taring panjang dan mata lebar dan menonjol berwarna perunggu, dengan wajah garang dan mata merah menyala. Yang di sebelah kanan lebih normal, dengan mata sedikit tertutup, seolah sedang bermeditasi. Zhou Fan sepertinya sangat tertarik dengan 3 topeng dan pohon emas di depannya. Dia berjalan perlahan menuju ke 3 topeng itu. Dan saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari samping, "Nak, hati-hati, jika ini wajah hantu bisa diandalkan. Jika dekat, Anda akan merasa gelisah dan halusinasi akan muncul." Zhou Fan menoleh dan menatap bayangan tidak jauh dari sana. Tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pengingatnya." Tapi dia tidak berhenti. Segera, dia berjalan ke arah ketiga topeng itu, dan pada saat ini, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba berubah dan berubah bentuk. Zhou Fan memegang kipas lipat di tangan kanannya dan tiba-tiba menepuk telapak tangannya. Dalam sekejap, semua ilusi menghilang sepenuhnya. Dia mendekati topeng wajah hantu itu, dan setelah melihatnya dengan cermat sejenak, dia tersenyum dan berkata, "Ini adalah harta ajaib." Seseorang tiba-tiba bertanya, "Nak, harta ajaib macam apa ini?" Zhou Fan menggelengkan kepalanya, "Saya belum tahu, tapi rohnya telah tertidur." Harta karun ilahi. Di lapangan, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Zhou Fan menoleh dan menatap semua orang, lalu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tergoda?" Seseorang berkata, "Tempat ini setidaknya adalah reruntuhan peradaban kosmik tingkat keempat, dan harta suci di sini adalah milik peradaban kosmik tingkat keempat. Kami secara alami tergoda." Zhou Fan mengangguk, lalu berkata, "Saya punya ide, izinkan saya memberitahu semua orang. Jika menurut Anda itu tidak baik, anggap saja saya tidak mengatakannya." Seseorang berkata, "Nak, tolong beritahu saya." Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Semua orang menginginkannya, tetapi hanya ada satu bagian dari harta suci ini. Agar tidak merusak keharmonisan, saya sarankan kita menggunakan pelelangan, penawar tertinggi akan mendapatkannya, dan pembuluh darah leluhur diperoleh dalam pelelangan akan dibagi antara yang lain. Bagaimana menurut Anda?" Lelang, semua orang diam. Padahal, semua orang di sini ingin berhubungan seks gratis. Kalau bisa berhubungan seks gratis, siapa yang mau mengeluarkan uang? Tetapi semua orang tahu bahwa jika Anda mengambil sesuatu, kecuali Anda memiliki kekuatan absolut dan mengalahkan semua orang, Anda tidak akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup, karena orang yang Anda ambil pasti akan dipukuli oleh orang banyak. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. "Saya pikir cara ini bisa dilakukan. Mereka yang memenangkan tembakan bisa mendapatkan benda ajaib ini, dan mereka yang tidak menang juga bisa berbagi garis keturunan leluhur. Ada panen, dan semuanya memilikinya. Dapatkan." Orang-orang lainnya juga sedikit mengangguk setuju. Yang punya uang bisa menawar, dan yang tidak punya banyak uang bisa membayarnya. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berjubah hitam perlahan keluar. Dia tersenyum dan berkata, "Semua orang di sini setidaknya setengah langkah menuju alam Tao, dan beberapa orang hanya sampai ke alam Sinto. Bagaimana bisa orang seperti itu bisa melakukannya? Apakah kamu layak sejajar denganku?"
Saat dia berbicara, dia menatap langsung ke arah Ye Guan. Semua orang di lapangan juga melihat ke arah Ye Guan. Tentu saja, mereka semua melihat kedatangan Ye Guan dan mengetahui bahwa level Ye Guan rendah. Tetapi mereka tidak banyak bicara karena Ye Guan datang bersama Zhou Fan. Jangan lihat wajah biksu itu, tapi lihatlah wajah Buddha. Bagaimanapun juga, wanita ini tidak sederhana. Pada saat ini, pria parubaya berjubah hitam menatap Ye Guan dan terkekeh, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mendukung kami? Ye Guan hendak berbicara ketika bayangan darah tiba-tiba terbang melewati lapangan. Itu Su Yuan, ekspresi pria parubaya berjubah hitam di kejauhan tiba-tiba berubah drastis, dan dia meninju dengan keras. Ledakan, saat kekuatan mengerikan meledak, pria parubaya berjubah hitam langsung dikirim terbang ribuan kaki jauhnya. Semua orang terkejut. Su Yuan memandang dengan dingin ke pria parubaya berjubah hitam di kejauhan, dan berkata dengan nada menghina, "Zasan kecil, bersikaplah sopan kepada Tuan Muda Ye, atau aku akan memukulmu sampai mati, mengerti?" Setiap orang, pria parubaya berjubah hitam memiliki wajah yang sangat jelek. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Su Yuan Hou, lalu menatap Ye Guan, mengepalkan tinjunya. Ternyata Yang Mulia menyembunyikan sesuatu sangat, dan kata-katanya tadi menyinggung perasaanmu. Aku juga berharap, Hai Han. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir sedikit terkejut. Saudara ini agak menarik, ketika tiba waktunya untuk menyerah, menyerahlah. Tapi ini normal. Seseorang yang dapat diikuti oleh alam pembukaan Dao setengah langkah yang kuat mungkin memiliki sekelompok alam pembukaan Dao setengah langkah yang kuat di belakangnya. Ye Guan juga sedikit terkejut. Dia awalnya mengira pria parubaya berjubah hitam itu akan menjadi agresif. Tapi dia tidak menyangka pihak lain akan meminta maaf secara langsung. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu hanya masalah kecil." Pria parubaya berjubah hitam memeluk Ye Guan lagi, lalu menyingkir tanpa berkata apa-apa lagi. Su Yuan melirik pria parubaya berjubah hitam, mundur ke sisi Ye Guan, dan kemudian berkata dengan hormat, "Bawahan saya mengambil tindakan tanpa izin, dan saya berharap Tuan Muda Ye akan memaafkan saya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apa kejahatannya? Senior Yuan, jangan terlalu sopan saat kita akur di masa depan." Su Yuan membungkuk sedikit lalu mundur ke belakang Ye Guan. Dari kejauhan, Zhou Fan melirik ke arah Ye Guan, lalu berkata sambil tersenyum, "Seharusnya tidak ada masalah sekarang, jadi mari kita mulai pelelangannya. Saya akan memberikan 100 pembuluh darah leluhur." Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Saya akan memberikan harga yang satu ini." Mendengar ini, semua orang di tempat tersebut menghela nafas lega. Jika gadis ini menginginkannya, mereka akan menyerah begitu saja. Wanita ini telah mendapatkan ratusan koneksi leluhur di luar, dan statusnya jelas tidak sederhana. Saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, 105. Tambahkan 5, semua orang melihat ke arah pembicara, yang merupakan pria parubaya berjubah hitam yang pernah bertarung dengan Su Yuan sebelumnya. Melihat semua orang menonton, pria parubaya berjubah hitam tersenyum sinis dan berkata, "Tolong beri saya mie encer, tolong beri saya ini." 120, seseorang berbicara langsung. Ekspresi pria parubaya berjubah hitam membeku, lalu dia berkata langsung, 150. 200, orang yang berbicara sebelumnya berbicara lagi. Pihak lain benar-benar tersembunyi, jadi orang luar tidak bisa melihat penampilan aslinya sama sekali. Tapi menilai dari suaranya,
dia pasti sudah tua. Pria parubaya berjubah hitam melirik ke pihak lain dan berkata, 220. Pria itu langsung berkata, 260. Pria parubaya berjubah hitam melihat orang-orang di lapangan. Ada 12 orang di sekitarnya termasuk dia. 20 pembuluh darah leluhur. Pria parubaya berjubah hitam tidak lagi meneriakkan harga, dan prostitusi gratis adalah jalan yang harus ditempuh. Melihat pria parubaya berjubah hitam berhenti menawar, Zhou Fan tersenyum dan berkata, apakah ada orang lain yang menawar? Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berkata, 300. Mendengar ini, kelopak mata pria parubaya berjubah hitam itu bergerak-gerak, dan hatinya sangat gembira. Zhou Fan menoleh untuk melihat orang lain. Pria itu berkata langsung tanpa ragu-ragu, 305. Lelaki tua itu mengerutkan kening dan menatap lelaki itu. Ye Guan juga sedikit terkejut. 350 pembuluh darah leluhur bukanlah jumlah yang kecil. Anda harus tahu bahwa dia telah memperoleh 2 peradaban dan sekarang hanya memiliki lebih dari 1.500 pembuluh darah leluhur. Dan pihak lain mengatakan 350. Ini adalah sumber keuangan yang cukup besar. Melihat pihak lain telah membuka 350 pembuluh darah leluhur, lelaki tua itu tidak berkata apa-apa. Zhou Fan tersenyum dan berkata, apakah ada orang lain yang menawar? Tidak ada yang menawar lagi. Zhou Fan menoleh untuk melihat pria misterius itu. Sekarang benda ini milikmu. Pria itu hanya membuka telapak tangannya dan menerbangkan cincin Na di depan Zhou Fan. Zhou Fan melihatnya dan kemudian membagi pembuluh darah leluhur di dalamnya menjadi 12 bagian dan membagikannya kepada semua orang. Kamu melirik Naji di depannya. Ada 29 pembuluh darah leluhur di dalamnya. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak melakukan apapun setelah dia masuk. Dia memiliki 29 pembuluh darah leluhur yang sia-sia. Saya harus mengatakan, itu cukup memuaskan. Memikirkan hal ini, Ye Guan mau tidak mau melirik Zhou Fan dari kejauhan. Dia harus mengatakan bahwa wanita ini tidak sederhana. Meskipun orang-orang lain di lapangan tidak mendapatkan harta ilahi, mereka semua sangat bahagia karena 29 pembuluh darah leluhur ini diperoleh dengan sia-sia. Pria misterius itu membuka telapak tangannya dan menyimpan harta suci itu. Saat ini, seseorang tiba-tiba menyarankan, semuanya, tempat ini tidak sederhana. Demi keamanan, kenapa kita tidak pergi bersama? Zhou Fan tersenyum dan berkata, saya pikir itu mungkin, bagaimana dengan kalian? Orang-orang lainnya juga mengangguk, menandakan bahwa tidak apa-apa. Setidaknya untuk saat ini, semua orang baik-baik saja. Jika mereka dipisahkan, semua orang akan gelisah, takut seseorang akan menusuk mereka dari belakang. Tapi sekarang, kepentingan semua orang jelas terbagi, dan semua orang merasa nyaman. Zhou Fan tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Semua orang mengangguk dan melanjutkan. Pada saat ini, di samping Zhou Fan, orang kanan berkata dengan suara yang dalam, Nona, orang tua kiri sedang berkelahi dengan seseorang di luar. Zhou Fan sedikit terkejut, lalu berkata, apakah kamu kalah atau menang? Yu Lao berkata, sepertinya belum ada pemenang atau pecundang. Zhou Fan mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, pihak lain tidak sederhana, Tuan Yu, keluarlah dan lihatlah. Tuan Yu segera menggelengkan kepalanya, saya harus mengikuti Nona. Zhou Fan tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Tuan Yu masih menggelengkan kepalanya, tidak, saya harus mengikuti Anda. Zhou Fan sedikit tidak berdaya.
Baiklah kalau begitu, katakan pada Tuan Zuo bahwa jika kamu tidak bisa mengalahkannya, larilah. Orang yang tepat mengangguk sedikit. Oke. Di luar, sekelompok orang Zuo Lao mengepung kedua Xuan Yang dan memukuli mereka dengan kejam. Meskipun kedua Xuan Yang sangat kuat, mereka tidak dapat melawan banyak orang. Terlebih lagi, orang-orang kuat berbaju hitam itu menggunakan berbagai formasi, yang membuat mereka sangat pusing. Pada saat ini, Xuan Yang tiba-tiba berhenti dan menatap Tuan Zuo di kejauhan. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah penjaga aliansi jahat. Wajah Zuo Lao penuh dengan penghinaan. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, pindahlah ke belakang panggung. Kan, aku membencimu. Setelah berbicara, dia juga mengangkat jari tengahnya. Wajah Xuan Yang sangat jelek, dan dia berkata dengan galak, "Dasar idiot, kamu akan membunuh seluruh peradabanmu." Rumput, Zuo Lao tiba-tiba berkata dengan marah. "Kamu tidak peduli dengan kualitas, bukan? Aku turut prihatin pada ibumu." Bersambung.